warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ersuna Arif dari Forum News Network. Apakah ide perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi itu sudah mati dan pemilu khususnya Pilpres 2024 itu tetap akan digelar sesuai dengan jadwal? Saya cuma mengingatkan pada Anda semua untuk berhati-hati, waspada, jangan terlalu overestimate, jangan terlalu yakin bahwa saya ingin meyakinkan Anda bahwa gagasan itu belum mati. Gagasan perpanjangan ya. Para pengusung jabatan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi itu masih terus bergerilya mencari berbagai macam cara dan memanfaatkan berbagai celah yang ada. Langkah mereka ini mirip-mirip gini ya, slogannya ini meskipun berbeda ya. Kalau di kalangan tentara itu kan ada slogannya bahwa the old soldier never die, they just step away gitu ya. Nah kalau ini kelihatannya mereka para pendukung perpanjangan masa Jokowi itu menyatakan bahwa masa perpanjangan jabatan Jokowi itu never die, just step back gitu ya, hanya mundur selangkah saja. Manakala ada kesempatan mereka itu akan maju beberapa langkah sampai kemudian niat mereka itu terwujud. Lihat para pendukung masa jabatan Presiden Jokowi itu, setidaknya ini bisa kita lihat dengan jelas, dengan transparan itu muncul dalam Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ke-17 yang berlangsung hari ini, Senin 21 November 2022 di Kota Solo, di kampung halamannya Pak Jokowi ya. Sejumlah mantan pengurus HIPMI itu tingkat pusat dan daerah yang kini menjadi pejabat tinggi negara itu hadir seperti Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD Lanyala Mataliti, dan Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Tentu saja juga ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang juga ini sekaligus menjadi Ketua Dewan Pembina BPP atau Badan Pengurus Pusat HIPMI. Di luar itu tamu yang saya kira paling penting di situ adalah Pak Jokowi ya. Jangan lupa Pak Jokowi ini juga pernah menjadi pengurus HIPMI, itu levelnya di daerah. Beliau pernah menjadi ketua Badan Pengurus Cabang HIPMI Kota Solo sebelum dia kemudian menjadi wali kota, gubernur DKI Jakarta, dan kemudian menjadi presiden 2 periode. Nah, kegiatan acara HIPMI ini disiarkan secara live di akun channel YouTube Sekretariat Presiden. Gagasan perpanjangan itu kita mulai lihat ketika dimunculkan kembali oleh PLT atau Pelaksana Tugas Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Eka Sastra. Eka Sastra ini menjadi PLT karena Ketua Umum HIPMI yang harusnya mengakhiri masa jabatannya sekarang ini, Mardhani Maming, itu ditangkap KPK karena kasus korupsi. Ini kasus lama, kelihatannya masih berkaitan dengan masa ketika dia menjadi pejabat di daerah di Kalimantan Selatan, waktu itu berkaitan dengan izin-izin pertambangan. Dalam sambutannya, Eka Sastra itu memuji kinerja pemerintahan Jokowi. Dan kemudian, ini asik benar nih, lihai banget caranya, dan dia kemudian menyatakan kekhawatirannya bila gelaran pemilu itu nanti bisa mengganggu momen pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bapak Presiden dan undangan yang kami hormati, prestasi demi prestasi diraih oleh bangsa ini, penanganan COVID yang luar biasa bagus, kemudian pengembangan hilirisasi dan pengembangan UMKM yang juga sudah berjalan dengan baik. Beberapa waktu lalu kita melaksanakan G20 dan B20 yang mendapat pujian internasional, Pak Presiden. Kami sebagai adik-adik Bapak, kami sebagai anak-anak Bapak, bangsa dengan perhelatan yang luar biasa tersebut. Alhamdulillah kita mampu melaksanakan hal tersebut. Perekonomian Indonesia, Pak Presiden, berdasarkan data yang kami miliki juga tumbuh positif. Tahun depan diperkirakan resesi akan melanda dunia. Inilah yang membuat kami tadi malam mengumpulkan seluruh ketua umum BPD kami, Pak Presiden, untuk bagaimana kita berpikir agar prestasi yang ada hari ini bisa kita lanjutkan ke depannya, bisa terus berlanjut, dan harapan kita agar semua tekanan ekonomi bisa kita lewati dengan baik. Kesejahteraan adalah alasan dasar pendirian negeri ini. Kesejahteraan adalah tujuan utama. Jangan sampai kesejahteraan bermasalah akibat huru-hara politik yang sudah mulai terasa hari ini. Nah, karena itulah mungkin tadi malam tempat kita berdiskusi,
bagaimana agar prestasi kita yang sudah ada dan juga kesejahteraan yang sudah semakin membaik tidak terganggu oleh turbulensi yang akan datang. Nah, karena itulah kita juga mengundang Ketua DPR, Ketua MPR, kita berdiskusi apakah Februari 2024 adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan pemilu. Tapi itu kita bertanya saja. Jangan sampai waktunya tepat, nah kita laksanakan pemilu. Kalau tidak ya kita coba cari solusi keluar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Walau mengaku hanya mengusulkan, tapi kita tahu betul bahwa dalam forum sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini, HIPMI ini juga pernah secara lantang menyerukan perlunya jabatan Presiden Jokowi diperpanjang, itu entah melalui 3 periode jabatan, masa jabatan atau penundaan pemilu. Pada ulang tahun Mas HIPMI pada tanggal 10 Juni 2022, saat itu jabatan Ketua Umum masih maksud saya Mardhani Maming masih menjadi Ketua Umum, ini sebelum dia ditangkap oleh KPK ya. Dan ketika dia menyampaikan sambutannya, dia mengakhiri sambutannya itu dengan mengajak seluruh kader HIPMI yang hadir untuk meneriakkan yel-yel, lanjutkan, lanjutkan. Nah, yel-yel tersebut kembali diulang oleh Ketua Badan Pembina HIPMI, Bahlil Lahadalia. Kita tahulah apa yang dimaksud dengan, meskipun tidak langsung menyatakan itu sebagai minta perpanjangan, tetapi ini lanjutkan ini adalah slogan agar masa kepemerintahannya Pak Jokowi itu dilanjutkan. Nggak sulit untuk menafsirkan bahwa tafsirnya tunggal adalah itu. Dan tafsir yang sama itu ternyata juga ditangkap oleh Presiden Jokowi, karena kemudian ketika menyampaikan sambutannya, Presiden Jokowi itu waktu itu terlihat santai dan secara bercanda dia mengingatkan agar berhati-hati, karena kata Pak Jokowi waktu itu kita sudah memasuki tahun politik. Nanti kalau HIPMI yang teriak-teriak lanjutkan, nanti Pak Jokowi yang dia sendiri yang akan didemo, begitu kata Pak Jokowi pada waktu itu. Namun ini yang agak menarik juga ketika ditanya wartawan, apakah dia akan menegur Bahlil, karena yang ini kan Bahlil notabene adalah Menteri Investasi dan menggunakan panggung HIPMI untuk kegiatan politik kampanye perpanjangan masa jabatannya. Pada waktu itu Pak Jokowi menyatakan bahwa itu sebagai ekspresi yang harus dihormati dalam sebuah negara demokrasi. Dan dia menyatakan begini, bahwa silakan namanya itu tataran wacana, tetapi konstitusi kita jelas ya, kata Pak Jokowi. Nah, berbeda dengan saat memberikan sambutan di ulang tahun Mas HIPMI, yang pada waktu itu kan Bahlil juga kali ini Bahlil kembali menyinggung soal perpanjangan masa jabatan. Namun sekarang ini Bahlil tidak menyampaikannya secara vulgar dengan meneriakkan yel-yel lanjutkan. Dia menyampaikannya secara lebih tersamar dan dia memulainya secara bercanda ketika menyapa para hadirin dan terutama tamu-tamu VIP, dan di situ ada Ketua MPR. Teman-teman, Bapak Presiden, kami lapor, ini Ketua MPR ini dulu Mendagrinya HIPMI, Ketua Bidang Organisasi HIPMI, Bapak Presiden. Ketuanya Lutfi. Makanya kelakuannya sama Lutfi beda-beda tipis, Pak. Dan spesial perpanjangan anggaran dasar, Pak. Jadi kalau perpanjangan yang lain-lain memang Ketua MPR top, Pak. Dari penyebutan nama Pak tadi, nama Bambang dikaitkan dengan perpanjangan masa jabatannya, meskipun itu kata dia itu waktu di HIPMI, tapi kita tahu bahwa perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi itu otoritasnya sekarang ada di tangan MPR. Yang diketuai oleh Bambang Susatyo. Jadi sebenarnya walaupun tersamar, maksud dari Bahlil juga sangat jelas. Dan setelah itu Bahlil kembali menyampaikan soal bahwa kalau di HIPMI itu tradisi perpanjangan jabatan itu soal yang biasa. Saya pikir hanya itu Bapak Presiden, menyangkut dengan pikiran Pak Eka tentang pertimbangan kelanjutan. Saya pikir ini adalah forumnya. Saya nggak boleh bicara, nanti dianggap ini Pak Menteri yang kompor itu. Jadi silakan dikaji, kalau memang itu dianggap baik, ada Pak Bambang sebagai Ketua Bidang Organisasi yang ahli membuat perpanjangan. Karena waktu saya Pak jadi Ketua Umum HIPMI Pak, perpanjang 1,5 tahun. Ini juga perpanjang 3 bulan Pak. Jadi di HIPMI masalah panjang atau memperpendekkan itu biasa saja selama ada kesepakatan yang baik. Walaupun dikemas secara bercanda dan tersamar, tapi pesan dari Bahlil itu sebenarnya juga sangat jelas ya. Selama ini Bahlil itu diketahui sebagai salah satu menteri yang menjadi operator itu yang aktif melobi partai-partai politik untuk mendukung masa perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Anda masih ingat ya pada waktu itu beberapa waktu yang lalu ketika PKB dan kemudian diikuti oleh PAN
itu dan juga Golkar itu menyuarakan pentingnya perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi. Dan itu kabarnya itu bagian dari lobby-lobby yang dilakukan oleh Bahlil Lahadalia. Namun seperti kita ketahui gagasan itu kan ditolak bukan hanya dari kalangan oposisi tapi juga partai pendukung pemerintah, dan yang paling penting itu juga ditolak oleh PDIP. Ibu Megawati berkali-kali melalui Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, menyatakan dengan tegas penolakan itu. Bahkan ini PDIP ini untuk menghalangi niat Jokowi memperpanjang masa jabatannya itu sampai mengorbankan keinginan dari Ibu Megawati untuk memasukkan PPHN, pedoman pelaksanaan haluan negara ini kan. Ibu Megawati ini ingin menghidupkan kembali semacam GBHN pada masa Pak Harto dulu, pas sama ada orde baru dulu, dan itu pintu masuknya harus melalui amandemen di MPR. Tetapi karena niatnya untuk menutup celah agar tidak muncul penumpang gelap yang memanfaatkan proses amandemen di MPR, makanya kemudian PDIP menarik gagasan untuk PPHN itu dan menutup pintu amandemen. Nah, tampaknya walau sudah ditolak, gagasan perpanjangan itu tetap saja hidup. Saya mendengar info bahwa ini besarnya dukungan terhadap Anies Baswedan ini itu dimanfaatkan oleh mereka untuk kembali membangkitkan gagasan perpanjangan masa jabatan. Dan ini kelihatannya mereka bisa menggunakan alasan, misalnya kelihatan dari kemarin kunjungan Anies Baswedan ke Medan yang luar biasa ramai, sambutan dari relawannya, kemudian juga gegap gempitanya di Yogyakarta ketika dia dideklarasikan oleh Forum Ka'bah Membangun, dan yang terbaru kemarin kunjungannya ke kota Tasikmalaya dan Ciamis. Mana teriakannya Ciamis? Mana suaranya Ciamis? Siapa presiden kita? Siapa presiden kita? Sekali lagi ya. Siapa presiden kita? Nah, ini kelihatannya dimanfaatkan oleh mereka untuk berikan look ini, kalau kita sama-sama sepakat akan melakukan Pilpres 2024, maka kita sama-sama nggak kebagian lah. Kira-kira gitulah gagasan yang ditanamkan oleh para pendukung perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi, karena nanti dipastikan presidennya Anies Baswedan. Karena itu mereka sekarang mencoba membangkitkan kembali gagasan untuk memperpanjang masa jabatan dengan harapan tentu saja ide ini bisa diterima oleh partai-partai yang semula menolak, termasuk juga PDIP. Nah, berbeda dengan saat hari ulang tahun emas pada tanggal 10 Juni lalu ya, ini Pak Jokowi kelihatannya tidak mau menanggapi secara langsung. Dalam sambutannya dia malah menyinggung keberhasilannya selama memerintah. Pak Jokowi juga mengingatkan dan menitip pesan kepada mereka yang akan berlaga pada Pilpres 2024 untuk menjaga situasi politik yang kondusif. Yang berkaitan dengan politik, saya hanya titip kepada calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden yang juga hadir di sini. Saya tidak mau sebut siapa. Tapi tadi secara belak-belakan Pak Menteri Investasi sudah sampaikan. Jadi saya enggak usah mengulang. Saya titip, dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondusivitas situasi politik itu tetap adem kalau bisa, kalau enggak bisa paling banter ya anget, tapi jangan panas. Karena situasinya tidak normal, hati-hati situasi dunia sedang tidak normal. Anda pasti bertanya-tanya, celah pintu mana yang akan digunakan oleh Presiden Jokowi dan pendukungnya untuk memperpanjang masa jabatannya, karena
satu-satunya jalan yang paling legal adalah melalui amandemen, dan itu pintu amandemen sudah ditutup. Jangan lupa ya, sebagai presiden Pak Jokowi itu masih punya beberapa kekuatan besar, dan salah satunya itu menggunakan Perpu. Dasarnya bisa saja alasan yang terkesan sangat mulia, ya, untuk kepentingan rakyat banyak, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, karena setelah COVID ini kan ekonomi kita betul hancur-hancuran, dan jangan sampai terganggu oleh huru-hara politik seperti yang tadi juga disampaikan oleh pelaksana tugas Ketua Umum HIPMI Eka Sastra. Jadi menurut saya Anda jangan, termasuk juga para pendukung Pak Anies Baswedan, jangan euforia dulu, jangan yakin bahwa pemilu 2024 itu akan terlaksana sesuai dengan jadwal. Karena kelihatan sekali bahwa para pendukung perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi ini masih terus bergerilya dengan berbagai cara. Jadi waspadalah, waspadalah. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.